Oke. Udah kan nih? Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan membahas materi terkait hukum tahlifi. Nah, untuk materi ini akan dijelaskan oleh kelompok 5. Saya sebagai moderator menyerahkan kepada kelompok 5 untuk menjelaskan materi tersebut. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya izin masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Baik, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, saya sendiri Muhammad Andi Saputra, ada Muhammad Leonanda Fadi, ada Doni Rahman dan Asihab Hidayat. Insyaallah pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan salah satu bagian dari hukum syara, yaitu hukum taklifi. Sebelum kita masuk ke pembagiannya, saya menjelaskan sedikit apa sih hukum taklifi itu. Jadi, hukum taklifi itu salah satu bagian dari hukum syara. Jadi, hukum syara itu ada 2, ada hukum taklifi dan ada hukum wad'i. Nah, hukum taklifi itu ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya atau hukum syariat yang berhubungan langsung dengan perbuatan, artinya berhubungan langsung dengan objek atau perbuatan yang dilakukan oleh orang mukallaf. Baik itu ketentuannya dalam bentuk perintah, anjuran untuk mengerjakan, anjurkan untuk meninggalkan, bahkan sampai yang dilarang. Seperti itu. Jadi dari definisi tersebut, hukum taklifi ini terbagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, atau dalam istilahnya ini mandub, kemudian ada mubah, makruh, dan terakhir haram. Lanjut saya selanjutnya, lihat. Dan saya akan membahas tentang hukum wajib di slide 4 itu, lihat. Belum taubah sih? Belum tubah ya? Iya. Gimana ini? Kayak kemarin. Oke. Ini udah. Nah, sip. Oke. Jadi saya akan membahas tentang hukum wajib. Nah, kalau menurut KBBI kan wajib itu ada 2 makna, yaitu yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan, atau makna yang kedua sudah semestinya atau harus. Jadi pada intinya wajib ini salah suatu ketentuan syariat yang dituntut kepada para mukallaf untuk melakukannya. Artinya haruslah dilakukan gitu. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Simpelnya seperti itu. Nah, hukum wajib ini ternyata ada 4 pembagian berdasarkan beberapa perspektif atau sudut pandang. Kalau misalkan kita melihat dari pelaku atau orang yang melakukan, dalam artian pelakunya ini adalah orang mukallaf, maka wajib itu terbagi menjadi 2, yaitu wajib atau fardu ain, yang kedua wajib atau fardu kifayah. Nah, kalau fardu ain itu fardu ain itu ketentuan syariat yang atau hukum syariat yang dibebankan kepada setiap mukallaf. Jadi setiap orang itu diwajibkan untuk melakukannya tanpa terkecuali. Nah, jadi artinya hukum syariat ini berlaku perseorangan, istilahnya individual. Jadi untuk menunaikan kewajiban tersebut ya harus orang itu sendiri yang melakukan. Seperti itu, misalkan kayak sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, terus bayar zakat dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian kalau wajib atau fardu kifayah,
itu ketentuan syariat atau hukum syariat yang diwajibkan kepada seluruh mukallaf juga. Cuman kalau misalnya dalam satu wilayah itu sebagian para mukallaf sudah menunaikannya, maka para mukallaf lain yang tidak melakukannya itu tidak mendapat kewajiban lagi. Artinya kewajibannya telah gugur. Misalnya dalam satu wilayah ada satu orang yang meninggal, satu muslim yang meninggal. Maka misalnya di wilayah itu terdapat 100 mukallaf, terdiri dari laki-laki lah semua misalnya. Maka kalau misalkan 10 orang atau lebih, misalnya 20 orang yang turut mengurusi jenazahnya, misalnya kayak memandikan, mengafani, dan menyolatkan, maka 80 yang lainnya itu tidak mendapat kewajiban, artinya gugur kewajibannya karena sudah ada 20 orang atau 20 mukallaf tadi yang melakukan. Nah, cuman kalau misalkan jumlahnya tidak mencapai syarat, maka atau bahkan tidak ada sama sekali, maka seluruh mukallaf yang ada di wilayah itu mendapatkan dosa. Kemudian pembagian kedua, kalau dilihat dari kandungan perintahnya. Jadi kalau melihat dari kandungan perintahnya, hukum wajib ini terbagi menjadi dua, yaitu wajib muayyan dan wajib mukhayyar. Nah, wajib muayyan ini yaitu hukum syariat yang sudah fix ditentukan gitu, nah sudah tertentu dan istilahnya nggak ada alternatif lain untuk menggantikan atau ada pilihan lah, nggak ada pilihan untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Ya artinya cuma itu aja bisa kita lakukan gitu, misalnya sholat 5 waktu. Nggak mungkin kita ganti sholat 5 waktu ini dengan istilahnya kegiatan atau satu perbuatan yang lain untuk mengukuhkan kewajiban sholat, ya kita mesti sholat gitu. Cuman dalam perkembangan istilahnya itu dalam aturan lanjutannya, kalau misalkan ada semisal ketidakmampuan untuk mengerjakan, ada istilahnya keringanan. Misalkan dalam sholat 5 waktu, kita lagi dalam perjalanan jauh misalnya, naik pesawat kah atau jalan darat kah. Nah, kita mendapatkan keringanan sholat 5 waktu tadi itu berupa qashar dan jamak. Nah, ada keringanan. Atau misalkan puasa Ramadan. Nah, kan kita nggak mungkin menggantikan puasa Ramadan ini dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Kalau pengen menggugurkan kewajiban puasa, ya mesti puasa seperti itu. Cuman ada keringanan bagi orang-orang tertentu. Misalkan bagi ibu hamil atau ibu menyusui. Nah, ada keringanan misalkan berupa qadha, mengganti puasa, atau bayar fidyah. Seperti itu. Nanti ada penjelasannya sendiri kalau misalkan kita bahas tentang itu. Nah, kemudian wajib mukhayyar. Nah, wajib mukhayyar ini hukum syariat yang mana ada pilihan-pilihan untuk istilahnya menggugurkan kewajiban tersebut. Misalkan kita sumpah terus kita melanggar. Nah, karena kita melanggar, maka harus membayar kafarat atau membayar denda. Nah, kalau misalkan kita merujuk kepada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 89, nah di situ terdapat beberapa opsi untuk membayar kafarat. Misalnya di ayat tersebut disebutkan memberi makan 10 orang miskin, kemudian atau memberi pakaian kepada orang miskin tersebut, atau memerdekakan seorang budak. Kalau misalkan tidak mampu salah satu dari 3 tersebut, maka pilihan terakhirnya adalah puasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, jadi ada opsi untuk istilahnya melakukan wajib mukhayyar tersebut. Kemudian dari segi waktu, kalau misalkan kita melihat waktunya, sebenarnya pembagiannya ini cuma ada 2, yaitu muwassa' dan mudayyak. Jadi muwassa' ini itu kewajiban di mana waktu yang tersedia itu lebih lama daripada durasi untuk melakukan kewajiban tersebut. Misalnya, sholat zuhur. Sholat zuhur kan paling kalau kita melaksanakan paling sekitar 10 menit, 15 menit lah. Kalau sholat jamaah kan paling
kita pergi, terus balik lagi 20 menit selesai. Seperti itu. Nah, sedangkan waktu yang tersedia untuk sholat zuhur itu agak panjang. Misalkan dari jam 12 sampai jam 3. Nah, itu termasuk wajib puasa. Artinya, waktu yang tersedia untuk melakukan kewajiban tersebut itu lebih panjang daripada durasi kita melakukan kewajiban tersebut. Yang kedua adalah wajib mudhayyak, yaitu kewajiban yang durasi pelaksanaannya itu sama dengan sama atau mencukupi tenggang waktu pelaksanaannya. Misalnya gini, puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu kan misalkan hitungannya sebulan 30 hari. Sebulan bulan Ramadan itu 30 hari. Maka kita puasanya ya 30 hari tersebut. Kalau misalkan kita ada 1 hari atau 2 hari yang terskip atau karena ada uzur apa gitu, maka kita wajib mengqadha. Nah, mengqadhanya pasti di luar waktu bulan Ramadan kan. Nah, makanya itu puasa Ramadan termasuk di wajib mudhayyak. Artinya durasi pelaksanaannya itu ya sudah mencukupi atau sama dengan tenggang waktu pelaksanaannya. Nah, kalau misalkan tidak bisa dilaksanakan di waktu tersebut, mau tidak mau harus qadha, ganti di waktu lain, seperti itu. Nah, akan tetapi ulama di kalangan mazhab Hanafi itu menambahkan satu macam pada kategori wajib berdasarkan waktu ini, yaitu zu al-syubhain, atau secara bahasanya itu berwajah dua. Jadi maksudnya ini, dia dalam satu sisi dia itu masak, tapi di satu sisi dia juga mudhayyak. Misalkan gini, misalkan tentang ibadah haji. Nah, ibadah haji ini kalau kita melihat dari satu sisi, itu kan durasi lamanya waktu kita mengerjakan haji itu kan nggak sampai full selama bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji kan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, dan mesti memenuhi waktu tersebut ke buat haji paling sekitar 2 minggu atau 3 minggu kalau tidak salah. Nah, jadi dari satu sisi haji ini termasuk puasa. Akan tetapi dari segi lain atau di mudhayyak itu haji itu tidak bisa dilakukan di waktu yang lain. Jadi haji itu cuma bisa dilakukan di waktu haji tersebut. Itu, dan kita tidak bisa melakukannya 2 atau 3 kali dalam waktu yang bersamaan. Nah, kalau misalkan tadi sholat kan, misalkan kita sholat zuhur jam 12, terus kita masih bisa melakukannya di jam 1, dalam waktu masih tenggang waktu yang sama, masih bisa. Sholat zuhur 2 atau 3 kali dalam satu waktu. Nah, kalau haji nggak mungkin. Jadi setelah kita haji, tidak mungkin kita haji lagi, walaupun masih dalam waktu bulan haji, seperti itu. Makanya ulama Hanafiyah memasukkan ibadah haji ini ke dalam jenis zu al-syubhain. Dan mungkin cuma ibadah haji yang ada di dalam jenis tersebut. Dan yang terakhir, dari segi kadar atau ukurannya, wajib ini terbagi menjadi 2, yaitu muhaddad dan ghairu muhaddad. Nah, wajib haddad itu hukum syariat yang telah ditentukan kadarnya. Misalkan kadar dalam zakat fitrah kan sudah ditentukan tuh kadarnya 2,5%. 2,5% dari makanan pokok yang kita makan, seperti itu. Kalau misalkan wajib ghairu muhaddad, itu ketentuan syariat yang tidak ditentukan kadarnya. Misalkan bagi suami ini kan wajib menafkahi istri dan keluarganya. Nah, cuman jumlahnya nggak ditentukan. Pasti sesuai kemampuan suami tersebut. Nah, kurang lebih seperti itulah klasifikasi hukum-hukum wajib. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Doni Rahman untuk menjelaskan sunnah atau mandub. Kelihatan kah? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan. Oke, lanjut kita sunnah memiliki arti yang sama dengan mandub, nafilah, tatawu, ihsan, fadilah, dan mustahab. Namun dalam usul fiqh istilah mandub lebih sering dipakai untuk membedakan makna sunnah pada hukum taklifi dengan makna sunnah dalam dalil atau hujjah. Muhammad Abu Zarrah mendefinisikan bahwa mandub adalah perbuatan yang dituntut secara syar'i,
namun tidak bersifat tegas atau pasti, sehingga diberi pahala jika melakukannya dan tidak berdosa jika meninggalkannya. Abdul Karim Zaidan membagi manduk menjadi 3 macam, yaitu sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan karena sering dilakukan oleh Rasulullah SAW dan jarang ditinggalkan. Misalnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi jelas di sini bahwasanya sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang dimana Rasulullah SAW itu sering mengerjakannya, yang jarang sekali meninggalkan sunnah muakkadah ini. Selanjutnya ada sunnah ghairu muakkadah, yaitu sunnah biasa, tidak sampai derajat sangat dianjurkan karena bukan menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Walaupun pernah dilakukannya, misalnya sedekah sunnah kepada orang yang tidak terdesak. Sunnah al-zaid, yaitu sunnah yang disandarkan kepada kebiasaan sehari-hari Rasulullah SAW sebagai manusia. Misalnya adab dalam makan dan minum. Jadi penjelasan sunnah di sini tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah kita pelajari ya. Yaitu ketika kita mengerjakan sunnah, itu kita diberi pahala. Apabila kita tidak melakukannya, kita tidak mendapatkan dosa. Jadi begitu. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan dari sunnah ya. Karena sunnah sudah pasti. Apabila kita mengerjakannya, kita mendapatkan pahala. Apabila kita meninggalkannya, kita tidak mendapatkan dosa. Saya kembalikan kepada moderator. Udah ada siap kah? Karena Ashab belum ada, mungkin saya ambil alih materi tentang mubah. Jadi mubah ini kalau secara etimologinya itu berasal dari kata abaha, fi'il madhi abaha yang berarti menjelaskan, memberitahukan, melepaskan, dan mengizinkan. Nah, bisa jadi juga berarti membolehkan dan sebagainya. Nah, dalam aspek usul fikih, mubah ini berarti sesuatu yang diberi pilihan oleh syariat. Artinya mukallaf ini diberi semacam hak legitimasi untuk memilih suatu perbuatan. Dan perbuatan tersebut tidak terikat oleh syariat. Artinya kalau kita mengerjakannya, ya nggak ada dosa, nggak ada pahala juga gitu. Itu artinya mubah. Kalau dilihat dari tipe-tipenya, mubah ini ada 3 macam tipe secara garis besarnya. Pertama, mubah yang mengantarkan seseorang kepada hal yang wajib. Misalkan, hukum makan dan minum itu kan mubah. Nah, cuman kalau misalkan kita niatkan supaya makan dan minum kita ini buat kita menjadi lebih bertenaga untuk beribadah, maka mubah ini bisa menjadikan pahala buat kita. Nah, kan tadi bilangnya nggak ada terikat oleh hukum syariat, berarti nggak ada pahala, nggak ada dosa. Iya, makan dan minum itu memang nggak ada pahala dan nggak ada dosa buat kita. Cuman yang asbab kita mendapatkan pahala itu tadi karena niat. Nah, makanya mubah tipe 1 ini kalau misalkan kita niatkan buat hal-hal terkait ya ibadah ibadah secara syariat atau istilahnya berbuat kebaikan lah, intinya niatnya buat kebaikan dan sesuai syariat tentunya, maka bisa mendatangkan pahala seperti itu. Nah, terus opsinya di mana atau pilihannya gimana? Kan tadi definisinya kan itu mubah itu berarti kita diberi pilihan. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti itu, pilihannya itu
kita memilih makanan halal yang mana yang mau kita makan. Misalkan di depan tersedia ayam goreng, ada ikan goreng, ada ayam bakar, dan sebagainya. Nah, kita mubah di situ, ada hukum mubah di situ untuk memilih mana yang kita suka gitu. Seperti itu. Jangan nanti misalkan milihnya ada ayam, ada babi, ada daging anjing misalkan. Nah, itu lain mubah itu. Itu kalau misalkan kondisinya seperti itu ya wajib kita milih ayam lah, menghindari yang haram seperti itu. Nah, kemudian mubah tipe 2, dia ini suatu perbuatan, kalau misalkan dilakukan sekali-kali ya hukumnya mubah, maksudnya seperti itu. Nah, cuman kalau misalkan dilakukannya terus-menerus, bahkan sampai lupa waktu, lupa dunia, lupa kewajiban, maka hukumnya haram. Misalnya, main game. Misalkan main game atau nongki lah. Nah, itu kan mubah tuh. Boleh lah. Kalau misalkan sekali-kali, misalkan malam minggu nongki, atau kapankah nongki gitu, kalau misalkan ada waktu luang kan, boleh, hukumnya mubah. Cuman, kalau misalkan ada melanggar syariat itu, misalkan kita nongkinya di waktu sholat Jumat, apalagi misalkan nongkinya di waktu sholat Jumat, bagi laki-laki hukumnya dosa. So, itu karena meninggalkan sholat Jumat. Atau misalkan dia main game full 24 jam. Lupa dunia, lupa kewajibannya buat sholat, buat apa, dan sebagainya. Itu hukumnya haram. Intinya, ubah tipe 2 ini kita boleh melakukan sekedarnya saja. Seperti itu. Dan yang mubah tipe 3 ini, dia secara umum hukumnya mubah itu karena sebagai sarana untuk mencapai atau menggapai sesuatu yang mubah juga. Misalkan seperti ini. Kita main game tadi kan hukumnya mubah kalau misalkan sekali-kali. Nah, maka kita pun untuk memiliki HP yang istilahnya mendukung untuk main game itu ya nggak masalah. Misalkan tersedia ada HP ROG, ada HP Legend, atau HP flagship lainnya. Nah, kita boleh memilih supaya kita boleh membelinya salah satunya supaya kita bisa main game. Nah, maksudnya seperti itu untuk mubah tipe 3 ini. Lanjut, satu ke makruh. Sudah ada siap kah? Oh, belum ada masih. Kalau gitu saya lanjut. Nah, makruh. Makruh ini secara etimologi itu artinya sesuatu yang dibenci. Nah, menurut mayoritas ulama fikih, makruh ini berarti hukum syariat yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Nah, seperti itu. Jadi, simpelnya makruh ini kebalikan dari mandub tadi atau kebalikan dari sunnah. Ya, artinya, kalau misalkan kita melakukan yang nggak berdosa, akan tetapi kalau kita meninggalkannya, kita mendapatkan pahala seperti itu. Nah, sebenarnya makruh ini nggak ada pembagian secara khususnya sih. Sudah tertera jelas kalau makruh ini dianjurkan untuk ditinggalkan. Nah, cuman kalau ulama Hanafiyah di kalangan mazhab Hanafi itu membagi lagi makruh ini terbagi menjadi 2. Ada makruh tahrim dan ada makruh tanzih. Nah, kalau makruh tahrim ini dia itu makruhnya sudah mendekati bahkan bisa dikatakan haram oleh sebagian ulama, cuman dalilnya ini masih bersifat zanni al-wurud. Artinya dalilnya ini masih dalam status diduga kuat, bukan pasti. Artinya dalilnya ini belum bersifat mutawatir. Berarti bukan berasal dari Al-Qur'an, kalaupun hadisnya bukan hadis mutawatir. Misalkan hukum tentang sebentar ya. Nih, hukum tentang larangan meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain. Misalkan kita ingin melamar si A, tapi ternyata si A ini sudah dilamar oleh si B. Nah, menurut sebagian ulama kan dengan hujah dalil suatu hadis, nah maka kita ini nggak boleh melamar si A karena sudah dilamar oleh si B. Seperti itu. Nah, cuman menurut sebagian ulama di kalangan Hanafi, itu memasukkan hukum seperti ini di
dalam makruh. Walaupun makruhnya sudah mendekati haram, karena dalilnya berupa hadis, hadisnya itu masih hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Nah, hadisnya ini saya bacakan. An ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana yaqul nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yabi'a ba'dukum ala bai'ain ba'din wa la yaktubar rajul ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatib qiblahu aw ya'dana lahul khatib. Ini hadis riwayat Bukhari padahal. Cuman hadisnya hadis ahad. Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW melarang untuk membeli suatu barang yang masih dalam tawaran orang lain, dan melarang seseorang untuk meminang seorang wanita yang ada dalam pinangan orang lain sampai mendapatkan izin atau telah ditinggalkannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut ulama Hanafiyah, hukum untuk meminang atau melamar wanita yang telah dilamar orang lain itu hukumnya makruh, tapi makruhnya sudah mendekati haram. Nah, seperti itu, karena dalilnya ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari loh. Itu termasuk ulama hadis yang sangat selektif untuk meriwayatkan hadis. Seperti itu. Nah, cuman dalam sebagian kalangan Hanafiyah memasukkan hukum seperti ini di makruh. Oke, kemudian yang kedua itu makruh tanzi. Nah, makruh tanzi inilah yang termasuk dari definisinya makruh tadi, yaitu dianjurkan secara syariat untuk ditinggalkan. Misalnya, saya belum dapatkan si hujjah atau dalilnya, cuman disebutkan bahwa makruh untuk memakan daging kuda pada saat perang. Maksudnya seperti ini. Daging kuda itu kan pada hukum asalnya tuh saya lupa, kalau enggak haram atau boleh, saya lupa. Intinya hukum asalnya bukan makruh, tetapi karena kuda ini dipakai saat perang, maka hukumnya makruh. Saya lupa sih penjelasannya bagaimana. Kalau misalkan hukum asalnya itu haram, berarti memakan kuda pada saat perang itu menjadi makruh karena memang betul-betul persediaan makanan habis. Atau kalau misalkan hukumnya mubah, hukum makan kuda pada asalnya itu mubah, berarti memakan daging kuda pada saat peperang itu menjadi makruh karena harus digunakan untuk perang. Ya, mohon dikoreksi aja nanti yang mana yang betul gitu ya. Saya lupa baca di mana ini. Intinya seperti itu. Jadi makruh tanzi ini makruh yang itu dianjurkan secara syariat untuk ditinggalkan. Atau misalkan contoh lain yang masih menjadi perdebatan sekarang itu ya merokok. Nah, sebagian ulama kan masukkan merokok itu hukumnya makruh karena ya pertama nggak ada dalil yang khusus melarang untuk merokok. Cuman kalau dari segi kesehatan kan sangat merugikan. Nah, maka sebagian ulama memasukkan merokok itu ke dalam makruh, termasuk makruh tanzih ini. Selanjutnya untuk haram, saya serahkan kepada Leo. Tafadhol. Baik, saya akan menjelaskan haram. Kelihatan nggak anunya? Slide-nya? Kelihatan. Baik, saya akan menjelaskan haram. Haram menurut bahasa yang artinya itu al-mamnu. Mamnu berarti menurut bahasa sesuatu yang dilarang, yang enggak dibolehkan, pokoknya sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu artinya al-mamnu. Haram sama dengan al-mamnu. Kemudian haram secara etimologi itu artinya apa saja yang dituntut oleh Allah dan Rasul-Nya agar ditinggalkan, agar tidak dilakukan dengan tuntutan yang sangat banget nggak boleh gitu loh. Karena ada urgensi di dalamnya yang sangat penting. Seperti itu.
Jadi haram ini kalau kita lihat dari aspek bahasanya pun sudah tegas ya. Haram, mamnu. Berarti haram ini sama saja, eee, sama dengan mamnu gitu. Jadi haram sama dengan mamnu. Jadi haram pun secara dari bahasa Indonesia sudah familiar ya di telinga kita, soalnya haram 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 gitu. Dalam artian haram ini tidak boleh dilakukan seperti itu. Nah, kemudian haram ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada haram lidzatihi, yaitu haram dengan perspektif pada esensi dan kemudorotan. Jadi haram lidzatihi ini esensinya itu sudah mudorot atau berbahaya lah istilahnya, nggak baik lah menurut 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 dari berbagai aspek nggak baik sudah. Dari esensinya itu sendiri sudah nggak baik gitu. Dari dalam dirinya sendiri sudah nggak baik. Contoh, eee, makan makan daging babi misalnya. Itu kan haram karena menurut kesehatan pun esensinya sudah apa ya namanya, sudah, eee, nggak baik lah menurut istilah. Begitupun juga diharamkan dalam Islam, seperti itu. Kemudian apalagi ya, minum khamar misalnya, minum khamar itu haram, diharamkan Allah dan esensinya pun juga haram gitu, seperti itu dan lain-lain. Makan darah misalnya, makan bangkai, bangkai itu haram karena dari akal kita pun sudah namanya bangkai itu sudah, jorok ya. Jadi dalam esensinya pun, dalam agama pun diharamkan, seperti itu. Nah, yang kedua ini ada haram li ghairihi. Jadi haram dengan perspektif pada faktor eksternal sesuatu. Jadi ada sebab-sebab lah, ada sebab-sebab, syarat-syarat tertentu yang menjadikan haram li ghairihi ini, seperti itu. Contoh, eee, jual beli, jual beli ketika azan Jumat berkumandang misalnya, melakukan dagang ketika azan Jumat, eee, dikumandangkan. Kan dalam Al-Qur'an sudah disebutkan, tinggalkanlah jual beli itu ketika, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi kalau kan ada panggilan di hari Jumat itu maka tinggalkanlah, eee apa namanya, jual beli ini. Nah, pada dasarnya jual beli ini halal, akan tetapi ada faktor atau ada, sebab-sebab tertentu yang menjadikannya dia haram. Makanya jadi haram. Awalnya halal, jadi haram karena ada faktor atau sebab sesuatu, seperti itu. Mungkin dari ini saja yang dapat saya jelaskan dari haram. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada kelompok 5 yang telah mempresentasikan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya, untuk ini pertanyaannya berapa ya? Seperti biasa, maksimal 3. 3. Oke. Kita buka sesi tanya jawab ya. Untuk teman-teman yang masih belum mengerti atau ada hal-hal yang masih kurang paham, bisa ditanyakan kepada kelompok 5, maksimal 3 pertanyaan, 3 orang ya. Saya persilahkan kepada teman-teman.
Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Ya, tolong jelaskan apakah ada perbedaan antara fardu sama wajib? Makasih. Dikumpulkan aja tuh pertanyaannya Shirley. Pertanyaannya dikumpul aja dulu. Saya izin bertanya, Ya, silahkan. bagaimana dengan misalnya orang sakit, dia itu ada orang bilang kalau misalnya sakit ini obatnya hanya bisa misalnya daging babi atau daging anjing. Tetapi ada obat, tetapi itu obatnya itu misalnya langka untuk dicari. Jadi ya mereka lebih memilih untuk apa itu menggunakan daging anjing atau daging babi. Nah, dalam ini obat ini jatuh hukumnya di hukum makruh atau hukum haram. Terima kasih. Oke, dilanjut dulu satu pertanyaan lagi. Oke, untuk mempersingkat waktu, moderator saya izin ya untuk menjawab. Ya, silahkan. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Erul Huda. Bedanya wajib dengan fardu. Ya, sebenarnya ya wajib dan fardu itu sinonim. Pada hakikatnya artinya sama. Wajib dengan fardu ya artinya sama, kurang lebih sama, itu nggak ada perbedaan yang berarti gitu. Wajib ya sama aja fardu, fardu ya sama aja wajib. Misalkan kalau kita menyebut hukumnya, hukum perbuatan ini wajib, ya sama aja maknanya dengan kalau kita menyebutkan, oh hukum perbuatan ini fardu, ya sama aja sih, nggak ada bedanya, seperti itu. Bagaimana Hiro Huda? Ya, makasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaannya Titin. Ketika seseorang itu sakit, ya kan, kemudian obatnya nggak ada yang terdapat obat halal, terus kita memakai obat yang asalnya itu dari daging babi katanya. Nah, jadi semisal orang itu sakitnya parah, misalnya sakit apa ya, sakit jarang gitu, sakit langka, kemudian tidak ada obat lagi, obat halal, sakitnya sakit langka, sakit jarang, kalau nggak diobatin meninggal, mati, kemudian nggak ada obat yang halal, bagaimana?
Ya, pertama yang kita lakukan ya berusaha semaksimal mungkin lah cari dulu obat yang halal. Cari dulu obat yang halal dimanapun, ya ikhtiar kita lah cari obat yang halal, kira-kira gitu, esensi yang dari obat halal. Kemudian kalau nggak dapat dan penyakitnya semakin parah dan ada obat nih katanya Titin dari daging babi gitu, ini bisa menyembuhkan, ya boleh-boleh saja, nggak ada alternatif lain misalnya gitu, gimana? Sama kayak kita misalnya di hutan, di hutan kita kelaparan, nggak ada makanan, nggak ada apa ya, sudah mau mati lah istilahnya gitu di dalam hutan. Nggak ada apapun yang bisa dimakan kecuali ngelihat daging babi, maaf, babi misalnya kita lihat. Ya mau nggak mau untuk bertahan hidup ya harus memakan daging babi, seperti itu. Nah, akan tetapi istilahnya jangan dinikmatin lah untuk daging babi dalam istilah makan. Kalau dalam istilah obat kan namanya obat nggak ada yang enak, pasti kita nggak ada yang bisa nikmatin. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya, menurut saya itu esensi boleh-boleh saja itu. Jadi nggak nggak masalah seperti itu. Kalau nggak ada obat yang lain, obat yang halal. Tapi biasanya di Indonesia sudah ini ya, sudah ada label-label tertentu dari MUI, Mujtahid MUI yang berijtihad tentang obat-obatan, eee, tersebut boleh halal atau enggak. Seperti sekarang kan corona misalnya corona. Corona ini obatnya diperdebatkan halal atau enggak, tapi MUI sudah melabeli itu halal. Berarti ya halal untuk kita suntikannya, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Titin? Ya sudah, terima kasih Leo. Silakan moderator. Selanjutnya untuk satu penanya lagi. Untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan? Satu penanya lagi, the last one. Saya share. Iya, silahkan. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya tentang salah satu ditetapkannya hukum mubah kan karena darurat. Tapi kalau daruratnya itu berkali-kali, seperti misal kayak pelayaran itu kan berbulan-bulan di laut, makanya dia kayak minum alkohol, atau seperti kasusnya tadi yang di hutan kelaparan kan. Kalau berhari-hari di hutan kelaparan, tidak ada makanan, apakah babi itu tetap mubah atau gimana? Apakah darurat itu hanya sekali atau gimana? Terima kasih. Oke, saya izin jawab ya. Jadi apakah eh, status darurat untuk memubahkan sesuatu hukum itu boleh berkali-kali? Oke, jadi gini, seperti yang dikatakan oleh Akhilio tadi, tetap harus ada upaya sebelum itu. Jadi misalkan kalau pelayaran kan, tadi antum ambil contohnya pelayaran. Nah, jadi sebelum pelayaran itu ya diusahain lah cari bekal, kalau bisa sebanyak mungkin buat persediaan di kapal nanti. Itu kalau atau misalkan terkait minuman kan, ada yang sebentar.
Ya intinya gitulah. Jadi sebelum pelayaran ya ada ikhtiar supaya menghindari hal-hal yang haram. Walaupun ya mungkin contohnya kurang kredibel ya, soalnya kan di laut ikan banyak. Walaupun susah juga ngambil ikannya besar-besar. Nah misalkan contoh lain, di hutan tadi misalkan lagi membara di hutan lah, misalkan mau ke bukit gunung misalkan, mendaki gunungan. Nah ternyata persediaan habis. Dan di situ buah-buahan nggak ada, sayur-sayur nggak ada. Nah hewan di situ ya cuman ada ular, ada babi dan sebagainya yang haram. Ya, kembali lagi kata Leo tadi bahwa harus ada ikhtiar dulu untuk menghindari hal-hal haram. Jadi cari dulu makanan yang halal. Kalau misalkan nggak ada ya mau nggak mau demi melangsungkan kehidupan. Karena melangsungkan untuk menjaga keselamatan diri itu kan wajib seperti itu. Nah cuman kalau misalkan di pendakian yang selanjutnya ikhtiarnya harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi misalkan sebelum mendaki itu persediaannya dibanyakin gitu, nah persediaan makanannya dibanyakin gitu. Tapi kalau misalkan tetap terjadi juga ya mau nggak mau demi menjaga kelangsungan hidup seperti itu. Jadi intinya ada ikhtiar lah dulu untuk menghindari hal-hal yang haram tersebut. Bagaimana, Syaraf? Siap. Syukron, Syekh. Silakan moderator. Oke, demikian untuk sesi tanya jawabnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Darmaizar. Silahkan Pak. Ada yang ingin ditambahkan Pak? Ya oke, saya tambahkan ya sedikit nih. Jadi pematerinya bagus, jadi pemaparannya jelas, ya, penyampaiannya ini ya jelas tadi saya. Bagus lah materinya. Kemudian saya tambahkan saja ini sih tadi, kalau penjelasan yang dari kelompok tadi, dari kelompok Ngaleo itu sudah jelas, mungkin yang dari pertanyaannya itu mungkin saya tambahin sedikit, ini perbedaan antara fardu dan wajib. Jadi kalau kalau dibilang jumhur ulama itu kan berarti kan kita itu yang sampai kepada kita ada 4 mazhab sekarang ya, yang paling tua mazhab Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiganya Syafi'i, baru keempatnya Hambali. Maka kalau dibilang jumhur, maka yang paling banyak pendapatnya. Maka jumhur itu mazhab Syafi'i, Maliki dengan Hambali itu mengatakan fardu dengan wajib itu sama saja. Nah, tadi sinonim ya katanya, sama saja. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, dalam versi mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi yang paling tua ya, itu justru berbeda. Jadi kalau wajib itu dia perintahnya, dalilnya tidak qot'i. Nah, contohnya seperti berkurban. Kurban Idul Adha, itu perintahnya tidak qot'i. Nah, kemudian apalagi ya, sholat witir. Nah, itu. Tapi kalau fardu, itu dia perintahnya qot'i, jelas dari Al-Quran. Contohnya sholat 5 waktu. Kemudian bayar zakat. Nah, itu mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan seperti itu. Nah, makanya nanti ketika hukum, contohnya ya, contoh yang paling dekat aja nanti mungkin hari raya kurban. Nah, kalau di Mesir itu hampir semua orang itu dia berkurban. Jadi nggak ke masjid ngasihnya. Jadi dia kan rumahnya itu apartemen-apartemen ya, 5 tingkat, 10 tingkat, 6 tingkat gitu. Itu tiap apartemen dia nyembelih sapi masing-masing. Masing-masing nyembelih sapi. Jadi biasa saja nyembelih bukan sapi, nyembelih kambing. Kalau tidak kambing, unta biasanya itu. Nah, jadi biasa saja itu mereka nyembelih itu. Jadi nggak kayak kita, tukang sembelihnya harus haji ini. Kalau nggak haji ini nggak enak sembelih, nggak. Kalau di Mesir itu dia semuanya biasa saja. Jadi nyembelih itu perkara yang mudah lagi. Jadi tiap keluarga itu rata-rata dia menyembelih kambing dan langsung dibagikan. Biasanya kita lewat tuh langsung dibagikan.
sini pelajar ya, pelajar dari mana? Indonesia, muslimin, langsung dikasih 2 kilo, 3 kilo. Nah, jadi bedanya di situ. Makanya nanti menurut mazhab Hanafi berkurban itu wajib. Menurut mereka wajib apabila sudah punya kemampuan. Nah, sedangkan mazhab Syafi'i kita itu sunnah muakkad. Nah, kalau jadi sangat dianjurkan, apalagi kalau misalnya dalam satu keluarga ada ayah, ibu, anak, ternyata anaknya ini keluarga yang mampu, nah ibunya tidak mampu, maka si anak ini minimal satu keluarga itu ada satu yang berkurban. Jadi itu sudah mewakili semuanya. Jadi nanti bisa menjadi sunnah kifayah, bisa menjadi sunnah muakkad. Tapi kalau dia punya uang yang cukup, sangat-sangat dianjurkan berkurban. Tapi sunnah. Nah, tapi kalau mazhab Hanafi dia wajib. Pokoknya asal sampai bulan Zulhijjah, kemudian misalnya pemasukan kita, misalnya saya berdagang, pemasukan saya 10 juta, dan kambing itu cuma 3 juta, dan kebutuhan saya bulan itu 5 juta, berarti masih ada sisa uang yang cukup. Nah, itu sudah wajib saya untuk membeli. Jadi nanti PNS contohnya, dosen, itu dilihat bulan Zulhijjah itu dia berapa gajinya, ada nggak sisanya. Nah, kalau sudah cukup dia wajib. Ini pendapat mazhab Hanafi. Jadi ada perbedaan antara fardu dengan wajib. Nah, itu aja sih saya tambahkan. Kemudian Titin Atika Rahmawati. Ketika obat itu terbuat dari babi, apakah makruh dengan haram ya? Ini sama sebenarnya yang lagi rame sekali. Jadi rekan-rekan bisa share di Google bagaimana perdebatan panjang antara MUI Pusat juga dengan MUI Jawa Timur atau Lembaga Bahsul Masail NU ya, tentang fatwa. Jadi MUI Pusat itu mengatakan virus AstraZeneca itu haram karena di situ ada kandungan babinya. Nah, jadi ada kandungan babinya, makanya dia menjadi haram di situ. Nah, tetapi nanti kandungan babinya itu adalah bagian kecil. Jadi dia tidak dipakai menjadi bahan. Jadi dia enzim babinya itu dipakai untuk memisahkan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi air itu kita kasih saringan untuk memisahkan antara kuman kotoran di atasnya, misalnya ada kacang hijau gitu. Kacang hijaunya kita ambil, airnya sisanya jadi kita pisah. Jadi enzim babi itu dipakai untuk memisahkan itu. Nah, itu yang pertama. Nah, maka kayak seperti MUI Jawa Timur itu kan mengatakan mengambil pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu mengatakan kalau babi itu sudah berubah dia, contohnya tanaman disiram dengan air bekas bangkai babi, dia sudah berubah, tanah merubah asalnya yang jadi haram menjadi halal. Jadi sudah berubah statusnya. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i enggak, segala turunan dari babi itu haram. Jadi enzimnya itu haram. Nah, sesuatu yang haram dipakai untuk memisahkan sesuatu yang suci. Nah, itu pendapat MUI Pusat tetap haram. Tapi pendapat yang NU, Bahsul Masail, MUI Jawa Timur, dia tidak haram. Kenapa seperti itu? Karena dia hanya dipakai untuk memisahkan antara virus dengan yang lainnya. Nah, itu mungkin ya, itu beda pendapat. Makanya kenapa sekarang ada, tapi MUI Pusat mengatakan lagi, kalau dia itu asalnya haram, tetapi boleh dipakai karena belum ada obat lain yang mungkin bisa menggantikannya. Nah, kalau sudah ada, jadi hukum asalnya haram, tapi dia dibolehkan karena belum ada obat lain yang ditemukan oleh ahli kedokteran. Nah, itu mungkin ya. Jadi apakah kalau pendapat mazhab Imam Syafi'i semuanya turunan dari anggota babi itu haram, tidak boleh dipakai. Tapi kalau pendapat mazhab Hanafi, dia boleh dipakai kecuali ketika sudah melebur, terjadi proses panjang. Nah, jadi dia tidak lagi sifat kebabiannya itu banyak ya. Jadi sedikit saja. Nah,
Jadi nanti contohnya kasus misalnya ada babi di pinggir pantai itu biasanya kalau di Madura kan itu banyak garam ya. Apa hukumnya ketika babi itu jatuh ke dalam tumpukan garam itu? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, garam itu menjadi haram untuk dikonsumsi. Tidak boleh. Tetapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau babinya itu sudah melebur, sekian bulan sudah hilang bentuknya, sudah hilang baunya, maka garamnya itu menjadi halal. Karena dia sudah berubah dari sifat asalnya. Nah, ini yang jawaban untuk Titin. Jadi, apakah hukumnya haram? Maka nanti ulama berbeda. Obat dari babi, itu nanti kalian bisa baca penjelasan panjang MUI-nya itu. Jadi, dia asalnya haram, tetapi dia boleh dipakai selama belum ditemukan obat yang lain oleh ahli-ahli kedokteran. Dan sayangnya semua yang menemukan virus COVID itu negara non-muslim. Salah satunya bahkan India. Hampir tidak ada negara muslim. Nah, ini sebenarnya PR bagi kita ya. Jadi tidak cukup belajar agama, kita juga perlu belajar kedokteran. Makanan-makanan kecil yang dimakan adik-adik kita, anak-anak kita, yang mecin-mecinnya itu juga sudah banyak yang memakai enzim babi. Nah, itu kita mencarinya. Karena enzim babi itu murah. Nah, daripada enzimnya sapi. Kosmetik yang masih dipakai itu kadang ada juga yang mengandung itu. Itu yang jawabannya ya. Jadi apakah makruh atau haram? Asalnya haram tapi dibolehkan karena belum ada. Itu MUI pusat. Tapi NU dia tidak haram, boleh karena dia sudah berubah status hukumnya. Obat yang dari babi tadi. Ini khusus vaksin. Khusus vaksin. Nah, khusus vaksin AstraZeneca. Nah, belum lagi yang masalah yang lain. Nah, kemudian Muhammad Ashraf, apakah batas darurat? Batas darurat adalah sebatas dia keadaannya darurat. Contohnya dia di hutan, yang ada cuma daging babi, ya dia boleh makan sampai ukuran dia kenyang. Nah, misalnya ukuran dia kenyang itu kalau kita normal 10 suap, maka dia bakar daging babi itu dia makan mungkin 10 suapan daging. Dia sudah merasa kenyang. Nah, sudah selesai. Nah, jalan lagi mencari jalan keluar. Nah, dan boleh daging babi itu dibawa. Nah, takut-takutnya habis dia jalan 10 jam di hutan, dia tidak dapat daging lain. Nah, boleh dimakan lagi. Nah, jadi nanti ketika 10 jam dia kelaparan, habis tenaganya, nah boleh lagi dia makan. Jadi sebatas mana darurat itu mengancam jiwanya. Nah, tapi ternyata nanti belum sampai 10 jam dia jalan, baru jalan 3 jam, sudah dapat kampung, berarti status daruratnya sudah hilang menjadi status yang aman. Artinya ada orang lain yang bisa diminta tolong. Nah, mungkin seperti itu ya, tambahan sedikit dari saya. Nah, mungkin silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Nah, kalau tidak ada, nanti mungkin ada kesimpulan singkat dari pemateri, baru kita tutup. Sebelumnya screenshot dulu sebentar. Oke, silakan. Kita tunggu 2 menit mungkin ya. Siap. Oke, mungkin kita sambil menunggu, tolong satu orang screenshot bisa? Saya minta tolong. Bisa. Ya, coba saya minta tolong satu orang screenshot. Dibuka dulu cam-nya sebentar aja, semenit. Sudah, Oke.